50 tahun itu kan sudah usia kematangan. Tapi kita sudah banyak merunduknya. Banyak itu sudah makan sudah mulai dikurangi gitu ya Bu ya. Jadi supaya itu saatnya, karena apa? Jangan sampai 50 tahun ke depan itu malah lebih banyak milih dunia yang akan mendekatkan. Jadi yang akan mempercepat mendekatkan kepada surga neraka itu diantaranya ini usia-usia menjelang kematian. Jualan tidak boleh pulaan dari ini. Ibu Mengurangi. ya boleh saja sih kalau memang usahanya itu, asalkan niatnya kan untuk kebaikan. Cuman karena sekarang aja ini, kalau ibu bisa nutul-nutul ya enggak apa-apa. Oh kalau enggak itu tuh bagi hasil kan sekarang banyak apa namanya kayak kiamat ya. Tapi kalau kita sabar pahalanya. Jangankan kita ya kan, istri-istri Rasulullah saja satu sama lain juga terkadang saling cemburu ya kan, saling cemburu. Hafsah istrinya Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab ya kan, itu kan pernah melempar piring kepada siapa? Aisyah kan, ya karena kan cemburu ya kan, iya pernah melempar kan? Saya ada masalah dengan istri, tapi ketika saya mau salam kok malah Anda bermasalah dengan istri. Saya nggak jadi. Apa kata Umar? Istri saya itu yang mencucikan baju saya. Istri saya itu yang mendidik anak-anak saya. Istri saya itu yang memasakkan saya. Istri saya menjaga harta saya. Tapi tidak setiap hari marah-marah sama saya. Suatu saat marah sama saya, ya itulah apa namanya, kehidupan bumbu kehidupan. Ibarat langit seperti tabulil musafir misru makana ya'malu fil iqamah. Nah ini hadis yang berkaitan dengan musafir, ya kan? Artinya apa? Orang musafir itu kan belum tentu tidak ada air kan? Boleh jadi juga ada air. Tapi di sini Imam Bukhari mengatakan ini. Yuktabu lil musafir misru makana ya'malu fil iqamah. Dicatat bagi orang musafir pahala seperti kebiasaan amalannya saat mukim. Oleh para ulama dijelaskan begini, ya, dijelaskan. Ibnu Hajar Al Asqalani, ya, Ibnu Hajar Al Asqalani itu punya kitab namanya Fathul Bari. Fathul Bari ini, ya kan, mensarah menjelaskan semua hadis Imam Bukhari. Nah, dijelasannya begini. Hadis di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan, lantas terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangi, ya kan? Amalan tersebut akan dijaga secara rutin dan dia akan mendapatkan pahala sama seperti mengerjakan dalam keadaan normal. Artinya apa? Ya kan? Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan, ya kan? Seseorang ketika safar kemudian dia akan melaksanakan sholat, kemudian dia tayamum karena terhalang kan, ada air betul, tapi terhalang bahwa air itu tidak digunakan untuk wudhu, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti saat mengerjakan amalan tersebut dalam keadaan normal. basuh atau hapus atau bahasa Jawa mandi ya. Oh salah itu maknanya mandi. Allah maghsil khotoya ya bil ma'i wasalji wal baro. Ya Allah hapuskan atau mandikan dosa-dosaku sebagaimana bil ma'i dengan air, wasalji dan salju, wal barod dan es. Ya kan itu kan termasuk alat untuk menghilangkan atau bersuci, berwudu ya Bu ya. Ya, untuk menghilangkan najis kan dengan air, macam-macam air. Kalau ibu belajar Safinah ada air mutlak. Mutlak itu ya suci, mensucikan gitu Bu. Ada ma'ul mutanajis, ada air kena najis, ada ma'ul
mustakmal. Mustakmal itu sah, suci, tapi tidak boleh untuk bersuci atau tidak mensucikan. Gitu ya Bu ya. Di antaranya tadi ada air salju, embun bahasa lain. Salju itu embun. Ada air sungai, ada air laut, ada air mator hujan, ada air sumur. Itu boleh. Hasil bumi tadi ada rerumputan, ada buah, ya Bu ya. Ada yang untuk penyedap rasa. Nah, gitu toh. Ada termasuk rawit, yaitu hasil bumi kan Bu. Ya makanya itu karena manusia kebutuhannya macam-macam, Allah anugerahkan macam-macam. Ada yang dari bumi, ada yang untuk penyedap rasa, ada yang untuk sekedar karbohidrat tapi tidak primer, sekunder. Misalnya kayak di situ ada tales, ada ganyong. Ganyong tahu Bu? Enak ya Bu ya? Iya Bu. Ganyong itu pulen ya Bu ya. Ada asam urat ya Bu ya. Ini Allah cukupkan. Ada yang untuk obat, misalnya tidak kesangkal putung pakai serai ya Bu ya. Kalau Ibu misalnya titiknya dulu pincang tuh Bu, kan diikat pakai serai. Ya ada lagi kena panas, kemarin Ibu katanya lidah buaya. Lidah buaya Ibu ya. Ya ada lagi yang kadang pakai kunyit. Kunyit tahu Bu? Ya kunyit parut itu dan ini, ada yang itu melahirkan taruh sini ya. Pilih saudara. Itulah Allah anugerahkan. Allah Maha tahu kebutuhan manusia, semua yang dibutuhkan manusia. Maka tadi terus semester pahala ya kan. Ya berarti kan Allah ridho pada agama mereka. Padahal inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya benar ya kan. Sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Ya, sering Allah Ta'ala menyebut 4 kitab tersebut di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ya, 4 kitab tersebut itu dulu ya kan, ya, Taurat, Zabur, Injil itu dulu memang kitab yang oleh Allah Ta'ala dijadikan pedoman. Tapi semua ini sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Maka cukup Al-Quran, tidak butuh kitab-kitab yang lain. Dulu Nabi Musa pernah ya membawa Nabi Musa, Umar bin Khattab maksud saya. Umar bin Khattab itu membawa Taurat, ya kan? Dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, Pak, saya mendapatkan dari orang Yahudi ya, lembaran kitab Taurat ini ya. Apakah benar ini kitab Taurat yang ada pada masa Nabi Musa alaihissalam? Oleh Rasulullah, karena Umar bin Khattab keimanannya sudah tinggi, maka oleh Rasulullah dimarahi. Umar, apa kamu pantas membawa Tauratnya Musa di hadapan saya, sementara Allah Ta'ala turunkan kepada saya Al-Quran? Apa kamu masih belum yakin dengan Al-Quran? Padahal Umar bin Khattab hanya sekedar bertanya, membawa. Nah itu Umar bin Khattab ya, kalau seperti sekarang misalkan ada ada ilmu kristologi ya, kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang Kristen ya, kan? Jadi membedah kitab Injil, perjanjian lama, membedah kitab Injil di luhur tahu ya kan, itu kan yayasan Katolik terbesar di Asia Tenggara, tidak di Indonesia saja. Nah salah satu anaknya, dia anak yang ke-5, anaknya itu ada 7, dia anak yang ke-5. Iya, anak yang ke-5. Nah itu Bu Lisa Mulia. Ya, kita Muslim. Ya Muslim. Nah dulu saya diajari ya kan, kalau perjanjian lama itu mengatakan Tuhan berfirman, ya kan? Tapi kalau perjanjian baru sudah tidak ada lagi Tuhan berfirman, ya kan? Di situ Paulus mengatakan, di situ mengatakan gitu. Jadi Tuhan berfirman sudah tidak. Ya, jadi itu perkataan siapa berarti? Nah, Paulus atau apalah, ya kan? Romo atau Paulus atau apa itu. Nah seperti itu. Nah itu kalau orang-orang Kristolog seperti Bu Irene Hardono, Bu Lisa Mulia paham, ya kan? Paham tentang itu dan bisa menunjukkan
kekurangannya, ya kan. Apalagi mereka berdua itu kan ya seorang yang terpelajar, ya kan, dan peneliti, paham betul dengan apa yang ada di dalam dua kitab tersebut. Itu kecuali kalau kristolog ini kan dia mendapatkan uzur untuk mempelajari Injil, bukan dalam rangka untuk mengimani, tapi dalam rangka untuk mengetahui. Silakan, boleh-boleh saja. Ya, berbeda dengan kita tidak ada kepentingan, ya kan, untuk berdakwah, mempelajari Injil, mempelajari Taurat. Ya, kepentingannya apa? Ya kan, bukan untuk dakwah, hanya sekedar untuk pengetahuan diri. Hati-hati, iblis bisa. Ya, saya kasih contoh. Orang Semarang, ya kan, ibu-ibu pernah dengar di India itu ada seseorang yang menyerupai Dajjal, ya kan, namanya Sai Baba. Pernah dengar? Sai Baba. Suatu saat saya pernah ke daerah Gang Warung. Saya antar istri saya beli polaan kain. Kemudian Cinanya ini bilang, Pak bayar di dalam aja. Oh ya, saya masuk ke dalam. Nah, kita masuk di kantornya gitu, ya, ada lukisan Sai Baba besar. Saya bilang, loh sih, itu kan Sai Baba. Loh, kok masnya tahu Sai Baba? Oh tahu, ya, ya. Coba mas, setahu mas gimana saya cerita? Oh iya benar, nah, terus dia cerita. Loh kok sih bisa kenal Sai Baba? Gantian kita kenal. Aku tuh kehilangan leontin itu mahal gitu. Oh, punya berarti ibu pada punya ya tadi ya. Harganya besar. Entah hijau, entah merah kuning hijau, di langitnya biru atau di mana, tidak tahu lah pokoknya. Itu aku bilang leontin. Terus aku cari buku sana kemari, kelenteng ini sampai Sampokong, tidak ada yang mampu untuk mengetahui di mana leontin itu. Ya mereka kan kepercayaan seperti itu kan. Terus ada yang kasih tahu aku, orang Sampokong kasih tahu aku. Coba datang aja ke India, di sana ada seorang namanya Sai Baba, ini namanya di teleponnya. Datang ke sana. Nah ketika datang ke sana ibu, ya kan, disambut baik. Oh ibu silakan tunggu di sini dulu ya, jadwal ibu ketemu Tuan besok pagi. Oh iya. Karena cerita ketika besok pagi jadwalnya bertemu di hadapan Sai Baba mengatakan gini ibu. Oh ibu dari Indonesia ya, katanya Semarang ya, langsung tahu. Ibu datang kemari kan karena kehilangan leontin kan. Ini leontinnya saya kembalikan. Sudah saya ambilkan dari yang mencuri. Ya kan, sudah tidak usah memusuhi yang mencuri. Siapa yang mencuri tidak usah saya sebutkan, yang jelas leontin itu sudah saya ambil. Menarik dari itu. Menarik kan? Makanya orang Semarang sekarang ada menjadi kepercayaannya Sai Baba itu setelah Sai Baba meninggal, dan menjadi orang kedua itu. Kalau saya lihat ini ya kurang lebih 2 kilo dari sini. Ya. Dikira patung. Iya, menyerupai Dajjal. Rambutnya keriting, matanya pernah buta satu. Baju yang dipakai selalu oranye, bukan tukang parkir. Oranye iya. Betul. Pendek. Bisa terbang. Orang Indonesia, orang NTT, ya kan? Datang ke sana, karena NTT kering, ya kan? Datang ke sana, oh kamu orang NTT Indonesia, daerah kamu kering ya, ya sudah kamu pulang dulu, nanti saya susul. Ya, terbang di atas pesawat, Sai Baba itu lewat, itu ceritanya orang NTT. Iya, sampai di NTT sumurnya sudah jadi.
Oh beneran? Beneran? Ya? Ya ini dibantu oleh jin. Dibantu oleh jin. Seperti itu. Kata ketemu. Ya? Wah, tidak berani. Rasulullah mengatakan apa? Nah, ini saya mau cerita itu. Ya kan? Ketika kalian, kata Rasulullah, ketika kalian ya kan, menemui seseorang yang menyerupai Dajjal, ya kan, janganlah engkau datang kepadanya untuk mendakwahi. Ya kan? Dia punya kemampuan membalikkan keimanan kamu. Dan ternyata betul. 6 ulama India berbalik menjadi pengikut setianya. Termasuk orang Semarang ini. Artinya muslim. Ulama. Ya, mengikuti saya karena hebatnya sihir saya. Nah, itu baru menyerupai Dajjal. Terus Dajjal yang turun kayak apa? Ngeri lagi. Ya kan? Nah, itulah maka Rasulullah mewanti-wanti, ya sudahlah. Untuk orang-orang awam yang tidak ada keperluan dakwah, ya cukup dengan Al-Qur'an, sudah. Cukup dengan Al-Qur'an. Tidak usah, ya kan? Macam-macam mempelajari. Nah, apalagi yang maaf, satu awam, dua keimanannya ya tidak seperti sahabat, ya kan? Didatangi, ya kan? Menginjil jasa sudah. Ya. Ada seorang sahabat yang namanya siapa? Ar-Rajal bin Unfuwah, pernah dengar? Seorang sahabat Nabi bernama Ar-Rajal bin Unfuwah. Ar-Rajal bin Unfuwah itu salah satu sahabat termasuk Ahlus Suffah. Ya, sahabat Nabi Ahlus Suffah itu jumlahnya ada 70. Mereka tinggal di dalam masjid Nabi di Darus Suffah. Darus Suffah itu di belakang di belakang rumah Rasulullah. Sekarang di belakang makam Rasulullah. Itu Darus Suffah. Ya kan? Darus Suffah. Tinggal di belakang makam Nabi. Itu di belakang makam Nabi itu kan ada satu tempat itu. Ya kan? Tempatnya agak naik gitu ya. Agak naik. Nah, itu dulu namanya Darus Suffah. Ada 70 sahabat tinggal di tempat itu. Ya kan? Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Setelah sholat asar itu dikumpulkan ya. Apa kata Rasulullah? Ya kan? Inna ahadukum ya kan? Finnar. Inna ahadukum finnar. Dor'uhu akbaru min jabalin Uhudin yaumal qiyamah. Rasul katakan begitu, sesungguhnya salah seorang di antara kalian kelak nanti ada yang masuk neraka. Bayangkan 70 sahabat itu dikatakan oleh Rasulullah, ya kan? Salah satu dari kalian kelak ya, ada yang masuk neraka. Bukti Grahamnya lebih besar dari gunung Uhud. Itu 70 sahabat itu kan orang-orang suci, maka dikatakan Ahlus Suffah ya. Orang-orang suci. Wah, itu pada ketakutan sendiri-sendiri. Pada ketakutan, ya kan? Ketakutan sendiri-sendiri. Ya kan? Satu sama yang lain saling memandang. Siapa ya? Kira-kira aku atau orang lain ya? Ini aku saya ini siapa? Ya kan? Itu apa namanya? Dan ini mau saya biarkan. Memang punya saya selalu saya silent, ya kan? Kalau belum WA, nelpon ya saya biarin. Nah itu apa namanya? Para sahabat itu pada takut. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun selalu apa namanya introspeksi diri. Tahun pertama dari 70 ada 20 yang meninggal. 20 orang itu sudah selamat. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul? Tahun berikutnya